Hai, halo, gue Dul Jeb, gue Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please to subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai gimana caranya membaca daftar komposisi produk skincare. Menarik, fantastik. Ayo kita sharing. Dan tentu saja apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal, dan untuk penunjang itu gue belajar mengenai skincare. Entah itu baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lapapi.com, Designs of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's all about my perception. So, jadi video ini gue buat karena banyak sekali pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram _Kang Adul. Jangan lupa passwordnya, follow dulu. Mengenai penting gak sih tahu komposisi dalam sebuah produk skincare sebelum kita pakai? Penting gak sih? Kalau misalkan penting, gimana bang caranya? Karena kagak ngerti. Kalau nanyanya ke gue pasti akan bilang it's really depend on your focus, it's really depend on your goals. Kalau misalkan lo ngerasa bahwa nggak perlu lah, ngapain buang-buang waktu, beli produk mah ya beli aja, cocok kagaknya ya lihat nanti, cocok alhamdulillah, kagak cocok ya beli lagi. Artinya duit lagi. Nggak apa-apa sih kalau misalkan lo punya banyak duit lo yang kerja. Tapi juga ada orang yang ngerasa bahwa gue pengen tahu karena walau bagaimanapun kan skincare merupakan produk yang kita gunakan sehari-hari, dan gue rasa ini penting lah untuk gue ketahui. Ya kalau misalkan lo ngerasa penting dan ngerasa tertarik, ayo kita sharing. Jadi sebelum ke poin bagaimana caranya kita membaca komposisi, ada beberapa poin yang menurut gue ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai packaging. Yes, karena walau bagaimanapun packaging menjadi faktor pertama yang kita lihat. Artinya sebelum kita beli, sebelum kita tahu isinya apa, kita kan pasti lihat packagingnya, fisiknya dulu, visualnya dulu. Sama ketika kita lihat orang, yang kita lihat pertama apa? Fisiknya. Gak mungkin hatinya kan. Emang lo tahu hatinya apa? Hatinya gimana? Fisiknya, mukanya misalkan yang kita lihat. Sama kayak packaging, sama produk skincare maksudnya. Yang kita lihat pertama adalah packagingnya. Packaging ini terdiri dari dua sisi, depan dan belakang. Sama kayak orang. Yang kita lihat adalah fisiknya dan karakternya, attitude-nya. Demikian. Nah, yang dilihat pertama, packaging depan, ini tuh ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah brand, of course, ini udah biasa banget. Yang kedua adalah mengenai main claim atau klaim utama. Biasanya klaim utama di sini isinya mengenai fungsi daripada si produk. Ada juga klaim lainnya, katakanlah seperti ini nih. Dia punya klaim dermatologically tested, atau klaim lainnya seperti halal, vegan misalkan, atau eco-friendly dan lain sebagainya. Terus ada poin di mana ini meng-highlight komposisi. Artinya komposisi yang dijagokan, komposisi utama. Padahal yang terjadi, padahal yang sebenarnya apa di dalam produk ini adalah yang ada di belakang. Jadi ketika lo melihat seseorang, fisiknya iya, itu bagian dari dirinya, tapi yang jadi poin lebih detailnya adalah karakternya. Sama kayak produk ini, yang sebenarnya atau yang lebih detailnya mengenai produk ini adalah apa yang ada di belakangnya, yaitu komposisinya. Nah, di belakangnya sendiri ada beberapa poin juga. Yang pertama mungkin direction sama warning. Jadi gimana cara pakainya, terus produk ini seharusnya demikian atau seharusnya tidak demikian. Nah, setelah itu disusul dengan poin komposisi. Yes, di sini ditulis nama-namanya, ada aqua, ethanol, glycerin, dan lain sebagainya. Yang menurut gue ini sangat bisa dipelajari melalui beberapa website. Beberapa yang gue rekomendasikan adalah CosDNA, Skin Charisma, Inkey Recorder, Cosmoline atau Cosmoly, dan juga ada EWG. Nanti untuk website yang tadi gue sebutkan akan gue simpan di kolom deskripsi, atau boleh visit Instagram gue _Kang Adul. Jangan lupa juga ya follow dulu biar gue jadi selebgram. But anyway, yang lebih spesifik, yang lebih detailnya mengenai sebuah produk adalah komposisinya. Cuman itu tadi ya, untuk komposisi lo bisa belajar dari website yang tadi gue sebutkan, karena itu website yang terpercaya, karena gue juga belajar dari sana. Banyak juga orang yang belajar dari sana.
Nanti untuk hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut bisa kita sharing lewat DM Instagram itu tadi ya. Nah, selain daripada website, selain daripada bagaimana caranya kita membaca komposisi lewat website tadi, ada hal yang perlu diperhatikan juga yang menurut gue, dan ini tuh nggak kalah penting juga, adalah mengenai bentar gue nyontek, mengenai ya komposisi yang benar-benar terkandung. Karena gini loh, jangan salah loh, ada sebuah produk katakanlah serum. Serum yang dia itu di depannya dia tulis kalau serumnya mengandung 20% vitamin C. Yang ada di bayangan kita, vitamin C, ascorbyl phosphate. Padahal ketika kita balik, kalau kata Cassandra Bengtsson itu turns and learns. Di depannya mengandung vitamin C. Tadi gue bilang, mungkin vitamin C dalam bayangan kita pasti ascorbyl phosphate. Padahal setelah dibalik itu ternyata jenisnya beda, bukan yang pure vitamin C-nya, tapi turunannya katakanlah si magnesium misalkan. Terus lo ngerasa bahwa mana nggak ada ascorbyl phosphate-nya, mana? Wah, produknya bohong nih, brandnya bohong nih. Pantesan kulit wajah gue kagak cerah-cerah. Harusnya ini kulit wajah gue itu cerah kalau pakai vitamin C dalam waktu seminggu. Bisa kok, bisa cerah dengan kandungan magnesium pun. Cuman artinya lo butuh waktu lebih lama. Karena walau bagaimanapun kan kandungan vitamin C-nya kan dari tips ya, turunannya kan. Yang artinya dia memang cara kerjanya lebih mild sebenarnya, yang artinya lebih less irritating juga. Cuman ya karena ketidaktahuan lo mengenai kandungan atau daftar kandungan dalam sebuah produk tersebut, yang pada akhirnya lo kayaknya lebih mudah atau mudah banget buat ngejudge sebuah produk. Terus ada lagi sebuah produk skincare yang dia punya klaim mengandung 20% vitamin C, yang sebenarnya terjadi di belakang. Ternyata yang dimaksud dengan 20% vitamin C itu nggak cuman vitamin C-nya doang, tapi 10%-nya itu vitamin C, 5%-nya misalkan niacinamide, dan 5%-nya misalkan green tea extract. Lagi-lagi lo ngerasa bahwa, gimana sih katanya 20 kali vitamin C, 20% vitamin C, tapi kok ada kandungan aktif lainnya. Gue nggak mau, brandnya salah nih, brandnya gimana nih? Nggak salah kok brandnya. Menurut gue itu bagian dari strategi marketing yang wajar digunakan oleh sebuah brand untuk 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 trying to get your money. Nggak ada yang salah sebenarnya. Yang harus kita lakukan adalah baca. Kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo nggak punya interest untuk membaca hal tersebut, ya harusnya nggak nyalahin, harusnya, kecuali misalkan lo memang belajar untuk melihat hal tersebut, lo ngejudge pun ya, if you think that's your place, go ahead. Tapi kalau ngerasa bahwa nggak usah segitunya juga sih maksud gue. Karena ya si brand skincare pun mereka berlomba-lomba dengan brand lainnya untuk get your money, of course. Hal terakhir yang menurut gue nggak kalah penting adalah mengenai, gue nyontek lagi, adalah mengenai produk skincare dengan baru 8 menit. Produk skincare dengan dengan single active ingredients, ada juga yang dengan combos active ingredients. Ada produk skincare yang kandungan aktifnya cuma satu, katakanlah cuma vitamin C. Dan orang yang cocok dengan hal tersebut ngerasa bahwa itu lebih oke, lebih less irritating. Tapi beberapa orang merasa bahwa kurang ngefek. Gak ada yang salah. Di beberapa orang yang memakai skincare dengan combos active ingredients itu lebih nendang, lebih oke. Tetapi di beberapa orang itu lebih iritan. Dan gak ada yang salah. Hal tersebut datang karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Dan bagaimana kulit seseorang mentolerin produk tersebut juga itu sangat beragam. Akhirnya membuat sebuah brand skincare itu menyediakan banyak varian. Kalau dilihat dari segi positif, ini bagus juga karena akan sesuai dengan budget yang kita punya. Karena bisa beli skincare 100.000 untuk 1 bulan, mulai dari sabun wajah sampai ke sunscreen. Tapi juga banyak produk skincare yang untuk skincare rutin itu harus rogoh kocek sampai 500.000, sampai 2 juta, sampai 20 juta. Ya itu sesuaikan dengan budget kita, karena walau bagaimanapun mengatur budget skincare itu menjadi hal yang penting sih menurut gua. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai banyak hal sebenarnya yang kita tidak ketahui, atau ya memang kita nggak usah ketahui, atau kita harus ketahui
mengenai apa yang ada di belakang produksi produk skincare. Ini akan menjadi topik lainnya. But itu dia bagaimana caranya kita membaca komposisi atau daftar komposisi dalam sebuah produk skincare. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Kalau membingungkan silahkan sharing di bawah atau di kolom komentar. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika iya silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye.